Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang asumsi homogesitas, di mana kalau sampai terjadi pelanggaran berarti kalian menghadapi masalah heterogesitas. Di sini nanti akan saya jelaskan apa itu ya masalah tersebut secara matematis, bagaimana efeknya terhadap model yang kalian bentuk, kemudian bagaimana mendeteksinya, dan cara mengatasi jika sampai terjadi masalah tersebut. Jadi yang pertama, asumsi yang dia pakai sebetulnya homogesitas. Tapi sudah saya sebutkan di sini, ya jika ada pelanggaran asumsi homogesitas, maka yang kalian hadapi adalah masalah ini. Ya, di sini heterogesitas itu dinyatakan sebagai ragam populasi galat, ya ragam galat populasi itu di setiap X tidak sama. Notasinya begini. Jadi ini tergantung ya, setiap I itu beda. Di setiap X mempunyai nilai yang berbeda-beda, sehingga saya beri indeks I di sini. Ya, yang asumsi yang klasik harusnya ini tidak ada I-nya, sigma kuadrat gitu saja. Nah, sudah pernah saya jelaskan ke kalian, ya ini berefek pada ragamnya Y otomatis. Ya, jadi Y pada X tertentu itu juga akhirnya memiliki ragam yang tidak sama. Terjadi heterogesitas ini bisa diamati jika ya pada setiap X kamu pisahkan populasi sendiri-sendiri, akan terlihat di situ. Semakin besar nilai X-nya akan memiliki ragam yang semakin besar atau sebaliknya. Tidak mesti, tergantung kasusnya. Yang jelas di sini ragam galat yang berakibat pada ragam Y dengan syarat X akan berfluktuasi, bisa membesar atau mengecil ya, tergantung nilai X-nya. Ya, terjadinya sering pada data cross section. Ini gambarnya kira-kira. Jadi ketika saya mencoba menggambarkan variabel Y dan X, hasilnya kan hanya plot garis ini saja, titik-titik-titik plot ya. Nah, di sini ditambahkan sumbu ketiga, dimensi ketiga, galat ya, yang posisinya adalah di atas dan di bawahnya sumbu garis ya, titik-titik error itu ada di atas dan di bawahnya garis, yang kira-kira kalau dibuat distribusinya jadi seolah-olah dia memiliki distribusi normal seperti ini, yang puncaknya di 0 di tengah-tengah ini ya. Kalau galat 0 kan artinya dia pas di garis, galat positif di atasnya garis, galat negatif di atasnya garis, yang sebagian besar harus di pas di garis. 0 yang galatnya 0 itu harus sebagian besar, yang agak beberapa nilai kecil, nilai positif, dan beberapa nilai negatif gitu ya. Sama. Nah, ini galat, distribusi galat ini diasumsikan normal sehingga bentuknya begini. Ya, di masing-masing X itu ada distribusi normal galat yang kalau dari gambar saya ini ragamnya sama semua. Ini nggak ada yang beda, ragamnya sama-sama, bentuk normalnya sama, tidak ada perbedaan. Ini asumsi homogesitas terpenuhi ya. Nah, pada gambar yang ini justru terjadi masalah heterogesitas, di mana bentuk kurvanya ini jadi tidak sama ya. Kalau tadi kan sama semua. Di bagian variabel X1 galatnya model itu lebih sempit rentangnya ya, yang ditunjukkan dengan kurva yang lebih memuncak di sini. Kemudian seiring dengan kenaikan nilai X, kurvanya semakin landai ya, yang itu menunjukkan bahwa ragam galat semakin besar ya. Ini bunyinya. Jadi sekarang kita pakai indeks I di situ, sigma I kuadrat. Nah, kalau kamu lihat mengapa saya tuliskan var U itu sama dengan EU kuadrat. Saya harap kalian sudah paham. Karena di sini asumsinya ya EU itu 0. Padahal var itu secara teori ya adalah EU kuadrat dikurangi EU dikuadratkan. Ya, EU dikuadratkan. Jadi kalau EU-nya 0, maka var ini ya hanya terdiri dari EU kuadrat saja, ya.
Nah, ini nanti asumsi ini yang sering kita pakai untuk pengujian hipotesis ya. Jadi var U bisa dinyatakan sebagai EU kuadrat. Nah, di kasus ini ya, ragamnya Galat itu tidak sama. Ada indeks I di sini tergantung X-nya, dan posisinya di sini jika X-nya tambah besar, ragamnya akan semakin besar. Itu heterogesisitas, kasus yang tidak diinginkan. Contohnya sekarang, kapan terjadi kasus seperti ini? Ya, pada error learning model. Jadi sini saya contohkan kalau orang itu berlatih gitu ya, ada memodelkan waktu sebagai kesalahan dalam mengerjakan sesuatu sebagai fungsi dari waktu latihan. Ya. Ketika jam latihannya sedikit, ya pasti ya ragam kesalahan ketiknya semakin besar, karena ketika orang baru belajar itu satu orang dengan orang yang lain pasti beda-beda kemampuannya ya, sehingga ada yang salahnya buahnya, ada yang salahnya kecil ya, salahnya sedikit ya, tapi paling tidak semakin lama akan semakin mirip-mirip itu kesalahannya. Bahkan suatu saat ragam kesalahan juga semakin kecil kalau di error learning model. Semakin lama berlatih semakin akurat ya, semakin banyak benernya. Jadi ragamnya mengecil. Nah, di kasus pendapatan dan saving, di sini ada saya tunjukkan kamu ketika membuat model regresi kan selalu ada pengamatan-pengamatan ya, I1 sampai N data cross section. Nah, di situ orang yang punya pendapatan sama itu kan belum tentu angka savingnya sama juga. Ya. Misalkan orang pertama pendapatannya 10 juta, orang pengamatan ke 10 juga 10 juta. Tapi dua orang tadi savingnya bisa jadi berbeda. Nah, di situ ketika kita berhadapan dengan sekelompok pengamatan yang pendapatannya sama, tapi nilainya kecil, ya, pendapatannya sedikit, ya, maka orang-orang dari keluarga dengan pendapatan rendah itu tadi pasti tidak punya banyak pilihan angka savingnya. Ya, jadi di sini misalkan saya gambarkan aja deh. Ini kelompok ini, ya ini kan ada X, ya ini Y. X-nya pendapatan, Y-nya saving. Ya, ini angka pendapatan yang rendah, pas UMR, katakan 2 juta. Ya. Ada beberapa keluarga dengan pendapatan yang sama-sama 2 juta. Ketika dia ditanya savingmu berapa, bisa jadi jawabannya hampir sama semua. Sama-sama tidak punya uang untuk saving. Sehingga walaupun kamu punya beberapa keluarga, ini titiknya ngumpul di bawah. Ya. Kemudian kelompok keluarga berikutnya misalkan kelas pendapatannya 5 juta. Di sini juga ada beberapa keluarga. Jika ditanya mulai agak macam-macam di situ jawabannya. Ada yang nggak bisa nabung, titiknya di bawah. Ada yang bisa tapi sedikit, naik sedikit ya. Tapi juga tidak akan ada yang tiba-tiba sampai di atas gini. Karena 5 juta ini juga masih lumayan dekat dengan kebutuhan ini ya, kebutuhan pokok saja bisa jadi. Jadi ini juga masih cukup kecil ragamnya. Tapi ketika kalian berhadapan dengan kelompok pendapatan yang gajinya 1 bulan 100 juta gitu misalkan ya, maka ini pasti akan macam-macam angka savingnya ya. Bisa dihabiskan semua, bisa ada angka saving tertentu, dan setiap orang pasti tidak sama di situ. Ya, itulah yang dimaksud dengan heterogesisitas berdasarkan konsep ketika ragam membesar seiring dengan besarnya nilai X. Nah, saya di awal sudah saya sebutkan ya, asumsinya adalah ragam Galat yang berubah membesar seiring X, tapi itu tadi berimplikasi pada ragam Y. Jadi ketika saya ngomong tadi ragamnya saving, yaitu setara dengan ragam Galatnya. Ya, ragam Galat dengan syarat X, ragam Y yang berubah-ubah seiring nilai X. Nah, sekarang ada juga masalah hetero yang disebabkan karena sifat variabel eksogen atau variabel prediktor yang menjulur. Ya, jadi menjulur itu artinya ada nilai yang sangat besar relatif terhadap yang lainnya atau yang sangat kecil. Misalkan pendapatan orang-orang di Indonesia itu kan tingkat pendapatan di Indonesia itu ada jomplang ya, sebagian besar ada di posisi yang UMR,
tapi ada satu atau dua orang yang angka pendapatannya sangat-sangat tinggi, ya mungkin itu hanya seperberapa dari total Indonesia, itu menjulur itu istilahnya. Ya. Juga disebabkan karena tidak ada variabel prediktor yang dipakai kurang pas, ada salah spesifikasi dan bentuk fungsional yang mungkin kurang tepat. Nah, bagaimana efek dari heterokestasitas? Di sini saya jelaskan bahwa kalau hetero ini ya misalkan sampai terjadi, OLS itu tetap masih bisa diperoleh. Tidak sampai seperti kasus multikolaritas sempurna di mana beta sampai nggak bisa dihitung, sampai tidak dapat didefinisikan. Di sini masih bisa, sifatnya tetap tidak bias, tetap konsisten, ya semakin besar ukuran sampel semakin kecil ragamnya tetap, tapi ya secara alamiah keberadaan heterokestasitas tadi itu akan meningkatkan ragam dari sebaran beta topi. Ya, sehingga beta topi itu bukan lagi penduga paling efisien. Ragamnya bukan ragam paling kecil. Penduga OLS-nya itu bukan lagi penduga dengan ragam terkecil, ya, dibandingkan jika memang tidak ada masalah ini. Kalau tidak ada masalah heterokestasitas, itu paling efisien beta OLS itu. Kalau ada hetero, jadinya tidak lagi, karena nilainya lebih besar. Nilai ragamnya jadi lebih besar. Ini efek secara matematis, ya. Yang berikutnya efek praktisnya. Ketika kamu tidak berhasil mendeteksi adanya hetero, maka otomatis ya beta topi, ragam dari beta topi itu menggunakan konsep penduga ragam yang klasik, yang dengan asumsi klasik, di mana dianggapnya ragam sama semua. Itu nanti di belakang akan saya tunjukkan bagaimana sampai hal ini terjadi, menyebabkan ragam beta topi lebih rendah, diduga lebih rendah, underestimated. Yang harusnya besar, karena ngitungnya itu tetap menggunakan konsep tidak ada hetero, ya jadinya underestimated. Ya. Yang menggunakan KT Galat, ya, rumus sigma topi menggunakan KT Galat. Di situ diasumsikan ragam sama itu sebenarnya. Jadi hanya ada satu penduga ragam. Padahal di sini ragamnya beda-beda setiap X, ya. Kalau hanya digunakan satu penduga ragam, nanti efeknya di sini kamu akhirnya dapat ragam beta topi yang underestimate, ya, yang terduga lebih rendah. Efek selanjutnya, karena nilainya lebih kecil dari yang seharusnya, maka statistik T dan F-nya juga akan jadi lebih besar. Statistik T dan F-nya jadi lebih besar dari yang seharusnya, yang menyebabkan hasil ujinya juga tidak sah, ya. Kalau lebih besar kan lebih cenderung ditolak. Padahal ditolak ini bukan karena memang signifikan, tapi karena ragam atau simpangan baku yang diperoleh itu underestimated, terlalu kecil, ya, hasil ujinya jadi kurang terpercaya. Jadi sekali lagi, efek matematis, ragam seharusnya lebih besar, tidak lagi efisien karena ragamnya lebih besar. Tapi karena nggak tahu, kita pakai penduga ragam yang asumsinya tidak ada hetero, ya hanya satu nilai ragam yang sama, sehingga underestimated penduga ragamnya, ya ragam penduga betanya lebih rendah dari seharusnya. Efek selanjutnya menjadikan uji T dan uji F-nya lebih sering ditolak, padahal belum tentu benar. Nah, secara struktur matematis ini yang tadi saya ceritakan. Ini kan model, jika kita misalkan saja menggunakan satu prediktor X2, di situ saya tuliskan, maka var beta topi 2 ini bentuknya begini aslinya. Ini yang tadi saya bilang sigma kuadrat ini biasa diduga dengan KT Galat, ya, bisa diduga dengan KT Galat. Ini berlaku dengan asumsi ragam sama, sehingga sigma kuadrat ini pakai satu angka saja, KT Galat saja, selesai, beres. Nah, ini saya modifikasinya biasa aja ini. Jadi ini X bar min XI min X bar saya ganti notasinya jadi sigma XI kecil. Ya, ini barang yang sama ya. Nah, kemudian kalau ini seper, sigmanya saya taruh di kiri. Ya, ini saya olah sama kan ini ya, yang ada di sini dengan yang ada di sini sebenarnya benda yang sama. Hanya saja di sini ada kuadrat, di sini ditaruh di atasnya angka yang sama. Nah, ini kalau dicoret salah satu kan kembali ke bentuk semula.
Tujuannya apa? Saya ingin memasukkan lagi sigma kuadrat ke belakang sigma xi kuadrat. Yang mau saya compare dengan bentuk seperti ini. Ya, jadi ini adalah ragam beta topi 2 dengan asumsi ragam galat konstan. Padahal ketika ada heterokestasitas, ini kan seharusnya tidak konstan, harus ada indeks I di belakangnya. Nih, ya. Jadi besaran ragam beta topi yang pertama, ini asumsi ragam galat konstan. Kalau tidak konstan, seharusnya bentuknya seperti ini. Ya, jadi ketika sigma I kuadrat ini berubah-ubah seiring xi, dan kamu bandingkan dua nilai ini, maka ragam ini seharusnya lebih besar. Ya, ragam beta topi 2 ini kalau benar dihitung berdasarkan fluktuasi sigma, itu nilainya harus lebih besar. Ya, akan lebih besar, yang menyebabkan penduga tidak efisien lagi. Efisien itu ragamnya paling kecil. Nah, ini nggak bisa kita dapat ragam paling kecil karena x sigmanya itu beda-beda untuk setiap x, ya, akan meningkat. Kemudian dari dua besaran ragam beta topi ini tadi, jika heterokestasitas tidak terdefinisi, tidak terdeteksi, ya, jika tidak terdeteksi, uji T dan uji F itu yang dipakai yang ini. Pada uji T dan uji F yang dipakai yang ini, yang menggunakan satu sigma saja. Ya, padahal kita sudah tahu, ya, kalau dibandingkan 1 dan 2 ini pasti lebih besar nilainya. Sesuatu yang sebenarnya ini lebih besar, tapi yang dipakai yang ini ya kekecilan akhirnya. Nah, di situ sifat terjadi konsep underestimated variance or standard deviation. Jadi ketika kamu nggak tahu, kamu pakainya yang rumus nomor 1. Padahal seharusnya besarannya yang nomor 2 ini. Padahal kita tahu besaran nomor 2 ini jauh lebih besar daripada besaran nomor 1. Itulah maka masalah hetero ini jika tidak terdeteksi akan menyebabkan underestimated variance. Jadi kalau ditanya efek matematisnya, ragam membesar, tidak efisien lagi. Efek secara terapan, biasanya orang karena kalau belum tahu, maka menggunakan konsep OLS biasa yang asumsinya ragam sama, sehingga ragam menjadi underestimated, ya. Itu efek praktisnya, ya. Jadi ini yang terjadi jika kamu mengabaikan hetero, ya, estastisitas tanpa memperbaikinya, tapi sudah menggunakan hasil pengujian T dan F-nya yang menyimpulkan ini lebih sering menolak H0, ya. Nah, sekarang bagaimana mendeteksinya? Mendeteksi terpenuhi atau tidaknya asumsi homogestasitas adalah dengan konsep grafis menggunakan plot sisaan, ya, residual, dan dengan uji. Ujinya itu ya saya tuliskan di situ, ada semua menggunakan konsep Lagrange multiplier, ya, kecuali uji yang terakhir. Seluruh uji yang tadi saya tuliskan itu menggunakan konsep regresi auxiliary, regresi buatan, sama dengan sewaktu saya menunjukkan konsep deteksi multikolonaritas dengan sisaan sebagai respon, X sebagai prediktor. Ya, X yang dipakai sebagai prediktor kadang-kadang tidak harus semua, tergantung mana yang dianggap menjadi penyebab heterogestasitas. Nanti sebagai statistik uji digunakan koefisien determinasi dari regresi ini. Ya, ini adalah pola-pola, ya, dari grafik yang menghubungkan antara sisaan kuadrat dengan sebagai sumbu Y dengan Y topi sebagai sumbu X, ya. Saya tuliskan Y topi di sini karena ini adalah pendekatan umum di mana kita belum tahu variabel mana yang menyebabkan heterogestasitas. Jadi boleh saja kita menggunakan Y topi, tapi kalau pakai cerita yang tadi, pendapatan dan saving, sebenarnya sudah ada kecurigaan bahwa yang menyebabkan keragaman berbeda itu adalah pendapatan. Jadi setiap pendapatan ragamnya beda, boleh saja akhirnya yang kamu pakai sebagai sumbu X di sini adalah pendapatan. Kemudian kalau yang di sumbu Y kita pakai sisaan kuadrat, itu tadi di depan saya ada, sudah saya berikan asumsi yang setara. Jadi waktu itu di depan saya tuliskan var, ya, ragam galat
itu sama dengan sifat nilai harapan Galat kuadrat. Ya, jadi kalau kita menggunakan U kuadrat secara rata-rata, maka dia akan mewakili ragam Galat. Ya, U kuadrat yang sisaan ya. Sisaan kuadrat itu mewakili ragam Galat karena dalam bentuk teorinya berbunyi var U itu EU kuadrat. Ya, jadi EU kuadratnya ini yang kita pakai sebagai dasar pemilihan mengapa secara grafis di sini yang dipakai adalah U kuadrat. Ya, ini nanti banyak dipakai di uji-uji LM. U kuadrat itu banyak yang dipakai. Tapi jika kamu membuat grafisnya menggunakan U saja juga boleh. Karena itu juga bisa mencerminkan apa yang terjadi di situ, ya. Oke. Di sini teori yang tadi saya jelaskan, ya. Asumsi yang digunakan sebenarnya adalah asumsi ini, ya, ragam Galat distribusi normal 0 sigma kuadrat, di mana ragam U itu bisa dinyatakan dalam bentuk nilai harapan U kuadrat, sehingga sewaktu mau menguji hipotesis, sebenarnya hipotesisnya berbunyi ini. Ya, jadi konsep uji itu sebenarnya ini. Ya, kita berusaha menguji apakah ragam Galat di setiap X itu konstan. Nah, ragam ini bisa dinyatakan dalam bentuk E kuadrat. Nah, jika hipotesisnya benar, maka rata-rata U kuadrat ini tidak tergantung dari X. Karena di sini besarannya kan nggak ada X-nya sama sekali. Ya, konstan. Sigma kuadrat konstan gitu aja. Kalau sampai terjadi hetero, berarti di sini U kuadrat akan tergantung pada variabel prediktor. Jadi jika hipotesis ini benar, U itu bebas dari X. Kita pakai sebaliknya. Berarti kalau tidak benar, jika U kuadrat yang mewakili ragam Galat tadi itu berbeda-beda, maka dia pasti dipengaruhi oleh X-nya. Ya, dipengaruhi oleh salah satu dari prediktornya. Ya. Itulah makanya di sini dicoba dibuat konsep regresi lain, regresi auxiliary yang berusaha membentuk hubungan antara U kuadrat dengan XX prediktor. Boleh dipakai semua atau sebagian dari prediktor jika memang yang dianggap mempengaruhi itu tidak semuanya. Ya. Nah, jika kalian sudah berhasil membentuk ini, maka uji hipotesis yang memformulasikan bunyi ini itu setara dengan ini. Ya, di sini bunyi ini, hipotesis yang berbunyi ini konsep dasar hipotesis mengenai kesamaan ragam Galat. Ya, tapi di sini hubungan di belakangnya adalah var U itu sama dengan EU kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Ya. Pengujian yang utama adalah menguji apakah var U sama dengan sigma kuadrat, tapi melalui sifat EU kuadrat. Nah, jika EU kuadrat itu sama dengan tidak tergantung dari X, maka ini benar, asumsi ini pasti benar. Ya. Jika tergantung dari X, maka bisa jadi memang ragam itu membesar atau mengecil seiring X-nya, yang menyebabkan saya sah saja menggunakan model ini untuk pengujian. Nah, kalau X-nya tidak mempengaruhi U, seperti yang diharapkan di hipotesis ini, maka parameter-parameter ini harusnya tidak signifikan. Ya, di sini saya bunyikan delta 2, delta 3, sampai delta K sama dengan 0. Ini adalah hipotesis yang setara dengan yang di atas. Ini menyatakan kesamaan ragam secara umum. Yang ini melalui bentuk hubungan antara U kuadrat dengan X-nya. Ya. Jadi kalau sampai ada salah satu saja yang signifikan, berarti ya variabel yang berhubungan dengan delta yang tidak signifikan itulah yang menyebabkan ketidaksamaan ragamnya. Ya, nanti ragam berubah seiring nilai X yang dimaksud di situ. Ya. Nah, nanti ini dipakai sebagai dasar pembentukan regresi auxiliary. Ya. Langkah-langkah pengujian itu tadi, pengujian heterokestasitas atau apakah untuk mendeteksi apakah terjadi pelanggaran asumsi homokestasitas. Uji LM itu langkah-langkah dasarnya adalah yang pertama membentuk model yang dituju, kemudian yang dihitung sisaan. Ya, dihitung sisaan, dihitung, terus habis itu menduga regresi auxiliary
yang hanya memanfaatkan variabel-variabel prediktor yang dianggap mempengaruhi. Kalau kamu anggapnya semua mempengaruhi, ya pakai semua, ya. Setelah kamu menghitung sisaan itu nanti dipakai untuk membentuk regresi auxiliary yang sebetulnya berlaku umum untuk beberapa uji LM di bawah ini. Hanya beda di bentuknya saja. Jadi di sini bisa kamu lihat, kalau uji Brus-Pagan itu menggunakan UI kuadrat seperti tadi itu, ya, yang saya jelaskan sewaktu di grafis. Untuk Glacier, kuadratnya itu berusaha dihilangkan dengan menggunakan harga mutlak, terus Harvey-Godfrey menggunakan ln-nya, sedangkan Park menggunakan ln U kuadrat, ya. Jadi semua menggunakan sisaan dari model yang sudah kamu bentuk. Sedangkan X yang ada di sini, saya tulis nggak P itu lebih sedikit daripada, lebih kecil daripada K, dengan asumsi tidak semua variabel kita anggap sebagai penyebab heterogestasitas. Mungkin variabel sebagian dari variabel yang kita pakai sebagai prediktor. Oke, setelah ini diperoleh, lakukan pendugaan OLS pada salah satu dari entah mana yang kamu pakai sebagai uji, sebagai konsep uji, apakah itu BP, Glacier, Harvey-Godfrey, atau Park. Sama saja langkah selanjutnya adalah dengan menguji hipotesis alternatif ini melalui pendugaan OLS dari model tadi yang bisa terlihat nanti di penduga parameter model auxiliary-nya tadi, mana yang apakah semua parameter membawa ke penerimaan H0 atau ada salah satu yang ditolak H0-nya. Ya, kalau salah satu ada yang signifikan berarti memang betul beberapa atau salah satu X ada yang menyebabkan ragam membesar atau mengecil, ragam tidak konstan. Bisa juga dihitung dari statistik uji LM yang menggunakan koefisien determinasi dari regresi auxiliary tadi. Ya, jadi bisa dilihat satu persatu sama seperti regresi biasa. Bisa menggunakan uji parsial untuk melihat mana yang menyebabkan hetero, atau secara keseluruhan menggunakan, kalau yang biasa itu menggunakan uji F. Kalau di sini kita menggunakan uji LM. NR kuadrat yang berdistribusi chi-2 dengan derajat bebas P-1. Ya, nanti kalau ketemu nilainya berapa, penentuan tolak terimanya berdasarkan nilai pi, ya, konsepnya seperti ini, ya. Jadi belajar lagi teori peluang, ya, bagaimana menghitung nilai pi untuk distribusi chi-2, ekor kanan yang dipakai di sini, ya. Ini pi value kecil, tolak. Oke. Uji yang satunya adalah uji White. Uji ini beda dengan uji-uji yang tadi dalam konteks peubah yang dipakai di dalam variabel prediktor yang dipakai di regresi auxiliary-nya. Ya, jadi ini juga punya kelebihan-kelebihan. Kalau model yang uji LM yang tadi itu, kalian perlu tahu ada wawasan pendahuluan tentang variabel prediktor mana yang menyebabkan heterogestasitas. Kalau nanti di sini tidak harus tahu, ya, karena kita coba malah semuanya ini kayaknya yang dites, ya. Ya, langkah-langkah yang harus kalian lakukan sewaktu memanfaatkan konsep uji White. Langkah 1 atau sebelum langkah 1 sebetulnya sama, kamu lakukan pendugaan model. Ini contoh saya hanya punya 2 prediktor, ya, X2 dan X3. Lakukan pendugaan OLS pada model yang kamu asumsikan ini, ya. Kemudian hitung sisaan, gunakan atau bentuk regresi auxiliary. Nah, khusus di sini regresi auxiliary-nya berbentuk tetap, ya, respon adalah sisaan kuadrat. Kemudian prediktornya di sini menggunakan X2, X3, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan interaksi dari X2 dan X3. Jadi uji White di sini memang menggunakan konsep ini karena dari gambar grafis yang saya tunjukkan tadi itu ada gambar yang polanya linier, kenaikan ragam itu semakin besar nilai X-nya itu linier, ada kenaikan ragam akibat kenaikan X yang bentuknya. Jadi tadi saya sempat terlalu cepat menjelaskan di depan. Jadi misalkan kamu punya U kuadrat di sini Y topi atau X, tadi boleh saja mau pakai Y topi, boleh saja menggunakan X, karena memang kalau X kan harus tahu mana yang menyebabkan. Ya, di sini ada yang polanya
linear begini, ya, ada yang polanya begini. Nah, ya, yang pola linear ini menganggap bahwa hubungan antara ragam galat dengan X itu X meningkat, ragam galat meningkat secara proporsional. Kalau yang ini yang diasumsikan ketika X meningkat, suatu saat ragamnya naik, ketika dinaikkan lagi bisa jadi malah turun ragam galatnya. Nah, itu akan tertangkap di pangkat 2 dari X yang dipakai di sini. Termasuk juga suku interaksinya. Ya, nanti ketahuannya yang mana itu dari signifikansi masing-masing parameter ini, karena nantinya kita juga menggunakan hipotesis yang sama, ya, yang pendekatan bahwa var U sama dengan sigma kuadrat itu setara dengan delta-delta ini yang sama dengan 0. Karena kalau ini semua sama dengan 0, berarti ragam galat tidak ada hubungannya dengan X. Tidak ada hubungannya dengan X, berarti dia konstan. Ya. Nah, salah satu saja yang signifikan, maka menunjukkan bahwa ragam galat tergantung pada X yang berhubungan dengan delta yang signifikan ini tadi. Itu kalau pakai uji parsial nanti dilihat dari situ. Untuk keseluruhan sama dengan tadi kita menggunakan statistik LM NR kuadrat dengan parameter di sini dengan derajat bebas di sini 5 karena tadi kamu menggunakan 5 parameter ya, berkurang 1. 6 parameter berkurang 1 sampai delta 6 berkurang 1 jadi 5 ya. Sama cek distribusi chi-square untuk menentukan nilai Pi. Bagaimana mengatasinya? Ada dua konsep, pakai weighted least square atau menggunakan White heteroscedasticity robust gitu ya. Metode robust yang tidak terpengaruh oleh adanya heteroscedasticitas. Saya tunjukkan dulu konsep weighted least square. Ya, metode yang pertama WLS ini dipakai ketika kamu sudah mengetahui penyebab heteroscedasticitasnya. Jadi misalkan kamu sudah tahu bahwa ragam galat itu berhubungan dengan variabel Z. Variabel Z ini bisa saja salah satu dari variabel prediktor. Ya, hubungan yang diasumsikan ini ragam galat itu membentuk fungsi kuadratik, ya, tergantung X-nya secara kuadratik. Jadi kalau saya gambar di sini Z, ya, sini ragam yang diwakili dengan U kuadrat, bentuknya bisa jadi yang begini tadi, yang pola yang seperti ini, ya. Nah, di situ saya bisa melakukan sesuatu untuk menghilangkan bentuk Z kuadrat di dalam ragam U. Caranya bisa beri gambaran, saya bisa definisikan variabel baru VI sebagai UI yang sudah dibagi Z kuadrat. Sudah dibagi Z kuadrat. Tidak pakai kuadrat ya, Z saja. Yang sudah dibagi Z. Oke. Nah, di sini kamu bisa terapkan konsep ragam pada V ya dengan asumsi Z itu konstan. Ingat, ragam dari konstanta itu adalah ragam dari variabel yang dikalikan dengan konstanta ya. Konstantanya bisa ditaruh di depan rumus ragam, yang tersisa hanya ragam variabel U saja di situ. Ya, padahal variansnya U sudah ada di sini infonya. Kalau saya lanjutkan, maka ragam dari V hasil pembagian U dengan Z itu bisa dijadikan bentuk seperti ini. Var U-nya sigma kuadrat ZI kuadrat yang akhirnya bisa mencapai kesamaan ragam. Ya, jadi ketika U mempunyai ragam yang berhubungan kuadratik dengan Z, maka perubahan ya pembagian U dengan Z ini tadi bisa menghasilkan variabel baru yang ragamnya konstan. Gitu. Di belakang sudah saya jelaskan konsep itu tadi. Ya, hanya saja nanti setelah kamu mendefinisikan konsep transformasi pada ragam galat, maka transformasi yang dimaksud di sini adalah pembagian dengan Z. Bentuknya kalau dihubungkan dengan bentuk ragam yang diasumsikan, kalau ragamnya berhubungan secara kuadratik dengan variabel tertentu, maka transformasinya adalah pembagian dengan variabel tersebut tanpa kuadrat. Di sini ada kuadratnya, di sini nggak ada kuadratnya.
ya. Jika ini kamu lakukan pada galat, ya nanti yang lain harus diterapkan juga hal yang sama. Dibagi Z di U juga harus dilakukan di X3, di X2 maupun di Y. Nah, ini yang terjadi. Semua dibagi ZI, ya. Maka kamu bisa melakukan pendugaan parameter model dengan model hasil pembobotan ini. Ya, jadi saya tuliskan di sini YI bintang itu Y per Z. X1I bintang itu seper Z, ya. X2I bintang itu X2 per ZI dan seterusnya, ya. Kalau ini jadinya model tanpa intercept, ya, tapi tidak masalah. Bisa itu ada menunya model tanpa intercept. Variabelnya yang semula ini intercept karena ada suhu seper Z, maka variabel baru muncul di sini adalah variabel yang merupakan bentuk dari bobot seper Z-nya tadi. Ya, sedangkan yang lain variabel yang lama dibagi Z, variabel yang lama dibagi Z. Ya, ini kalau kamu lakukan manual, ya masukkan respon ini bentuknya respon Y per Z, dibikin dulu transformasinya new variable gitu, kemudian dengan variabel baru X1I bintang, X2I bintang, X3 bintang, lakukan OLS. Itulah yang disebut dengan weighted least square. Jadi least square dengan menggunakan variabel yang diboboti. Bobotnya dalam bentuk tadi seper ZI, ya. Kemudian White's method. White's method ini nanti tidak menggunakan konsep pembobotan, tetap pakai OLS, tapi dia menggunakan penduga ragam yang menyesuaikan. Ya, jadi di sini tidak diboboti. Kenapa? Karena belum yakin penyebab heteroskedasitasnya itu variabel yang mana. Tadi sewaktu di weighted least square kan sudah tahu penyebabnya, sehingga itu yang dipakai untuk memboboti. Sedangkan pada uji White's method ini tidak harus dari pembobotan, biasa saja OLS didapat, tapi nanti sewaktu menghitung penduga ragam dan simpangan baku, ya tidak menggunakan satu besaran penduga ragam, tapi menggunakan koreksi tertentu. Makanya biasanya ini juga disebut sebagai White's heteroscedasticity corrected, ya, standard error atau robust standard error. Ini bentuknya seperti ini, ya. Jadi dengan konsep ini nanti justru dia berangkat dari bagaimana membentuk ragam beta topi yang tidak underestimated atau overestimated gitu misalkan. Pokoknya pas pada tujuannya. Ya, kalau tadi di sini kalau kalian masih ingat, tadi di depan bentuk ini adalah sigma kuadrat, ya. I, ya. Kalau mengakomodir hetero harusnya ada sigma kuadrat I. Kalau nggak tahu, tetap pakai 1 sigma kuadrat. Nah, di sini ya beda konsep least square sama weighted least square sama White method adalah kalau di weighted least square nggak pakai bobot di ragam, tapi bobot di variabel-variabel yang nanti OLS-nya berdasarkan pada variabel yang sudah terboboti. Dengan bobot itu harapannya ragam jadi konstan gitu ya. Nah, sekarang kalau White method, variabel asal prediktor dan responnya tidak perlu diboboti, tapi dia langsung mengkoreksi ragam, penduga ragam, ya, tidak lagi menggunakan satu nilai ragam, tapi sudah menggunakan nilai ragam yang berbeda-beda setiap X dengan meminjam, ya ini tadi kan sudah dijelaskan di depan, kalau var U itu bisa diwakili dengan EU kuadrat. Ya, jadi di sini untuk mengakomodir agar setiap pengamatan beda ya, ini ada indeks I, ya, tapi kan sisaan yang dipakai karena galat itu kita nggak pernah tahu, yang kita tahu adalah sisaan. Jadi sisaan kuadrat dipakai untuk mencoba mewakili ragam I kuadrat. Ya, ini dipakai wakil ya, ini wakilnya. Jadi tadi di grafik atau di uji LM U kuadrat kan dipakai, sisaan kuadrat kan dipakai untuk variabel respon di regresi auxiliary-nya. Ya, kalau sebagai alat untuk mendeteksi. Di konsep White ini ya, sisaan kuadrat justru dipakai untuk menduga ragam galat setiap X ya, setiap pengamatan. Yang tadinya semua pengamatan mempunyai ragam yang sama, sigma kuadrat. Sekarang setiap pengamatan mempunyai ragam yang berbeda-beda, wakilnya adalah sisaan kuadrat.
gitu ya. Nah, dengan penggunaan ragam yang sudah disesuaikan ini tadi, harapannya tidak lagi underestimated atau overestimated, sehingga UJT dan UJF-nya sesuai, tidak lagi terlalu besar seperti tadi, atau terlalu kecil kalau memang terjadi overestimated, tapi umumnya lebih sering yang underestimated. Nah, ini saya lanjutkan dengan penggunaan data yang ada kecenderungan terlanggar asumsi homoskedastisitasnya. Jadi saya punya data harga rumah, banyaknya kamar, luas rumah ya, yang ada di 88 rumah di London. Asumsinya adalah semakin banyak kamar, semakin beragam harganya. Ya kan? Rumah dengan kamar sedikit ya pasti rumah kecil, tipe kecil. Harganya tidak akan bermacam-macam. Rumah sangat sederhana sekali itu harganya sangat murah dan nggak ada macam-macam harga di situ. Tapi ketika rumah itu hubungannya sama juga dengan luas ya. Luas yang sempit ya harganya pasti rentangnya kecil ya, nggak bisa kita macam-macam itu harganya. Tapi ketika kamarnya semakin banyak, otomatis juga berhubungan dengan luasan yang semakin besar, mulai banyak model, ya macam-macam harga. Semakin besar, bisa jadi fluktuasi harganya juga semakin besar, ya seiring dengan luasnya dan banyaknya kamar. Nah, ini saya sudah melakukan pendugaan metode kuadrat terkecil, di mana harga dianggap sebagai fungsi dari banyaknya kamar dan luas rumah tadi. Sudah saya tandai di sini, ya. Saya tidak berani memastikan bahwa ini benar, ya. Di sini dinyatakan yang luas rumah itu secara signifikan mempengaruhi harga rumah. Saya nggak berani, F-nya juga sebelumnya bilang ini signifikan. Tapi karena saya curiga ini tadi ada kemungkinan heteroskedastisitas, jadi angka simpangan baku ini belum tentu mencerminkan simpangan baku yang sebenarnya, ya, karena konsep yang dipakai di sini adalah menggunakan satu penduga ragam, ya, padahal masalahnya ini bisa jadi ada heteroskedastisitas yang seharusnya menggunakan ragam yang berbeda-beda. Saya coba untuk melakukan pendeteksian dengan grafis. Di sini modelnya tadi saya pakai untuk menghitung sisaan. Dengan Gretel sebenarnya bisa kamu manfaatkan save residuals di sini, atau kalau kamu mau langsung pakai yang square residual juga bisa langsung kamu klik square residual, ya, untuk menyimpan sisaan, ya. Tapi sisaan pun metode grafis pun sebenarnya bisa langsung menggunakan fasilitas yang graph di sini, ya. Ini munculnya di window model, jadi kamu harus mendapatkan penduga model dulu, baru bisa melakukan simpan sisaan kuadrat, analisis graf, uji dan lain-lain, ya. Seperti itu, ya. Kemudian ini yang square residualnya bisa kamu lakukan. Biasanya ini dipakai untuk uji Bruce Pagan dan lain-lainnya tadi ya, yang menggunakan U kuadrat. Untuk graf itu kamu bisa cek dari ini menu graph, residual plot yang against bedrooms, against price, against square luas ya, square SQR FT. Nah, tergantung kamu mau lihatnya yang mana ya, karena X-nya ada 2, yang nanti yang bermanfaat yang dengan ini dan ini. Yang dipakai tapi yang di sini yang dipakai adalah sisaan saja, bukan sisaan kuadrat. Kalau kamu mau menggunakan yang sisaan kuadrat ya harus kamu definisikan dulu sisaan kuadrat seperti yang saya tunjukkan di slide sebelumnya, baru dibuat scatter plot, ya. Scatter plot antara sisaan kuadrat dengan bedrooms, banyaknya kamar, dengan luas rumah. Kalau yang di menu graph ini adanya hanya scatter plot antara sisaan dengan XX yang dicurigai ada penyebab heteroskedastisitas. Jadi saya ini ingin memastikan apakah betul keragaman harga seiring banyaknya kamar. Ini bisa saya tunjukkan dengan fluktuasi sisaan di setiap banyaknya kamar. Kelihatan ya, ini ya. Kalau nggak pakai kuadrat jadinya ada yang plus ada yang minus. Nah, kalau mau pakai yang kuadrat, ini nanti akan ngumpul di atas sumbu X semua.
Ya, ini karena saya nggak pakai kuadrat, jadi munculnya ada min, ada plus. Apapun itu sama, polanya akan sama. Jadi keragaman itu bisa saya bilang ini besar di sini, di angka-angka yang tengah ini ya, 3 kamar, 4 kamar, 5 kamar. Itu muncul keragaman yang lumayan ya, relatif dibandingkan yang 2 kamar dan ini 6 dan 7 ya. Bisa jadi itu karena observasi di kamar sebanyak 6 dan kamar 7 ini nggak banyak. Di sini malah munculnya cuma 1. Sehingga hampir seolah-olah ya di situ pada kamar 6 dan kamar 7 itu seolah-olah hanya ada 1 nilai. Padahal belum tentu ya, bisa jadi ketika kita menambah pengamatan lagi bisa jadi ini ada fluktuasi di sini. Tapi tetap bayangan saya sesuai konsep prakteknya ragam itu lebih berfluktuasi di kamar yang medium ini ya, karena modelnya bisa macam-macam. Kalau yang kamar banyak ini ya hanya di mahal aja pasti, karena semakin banyak kamarnya ya pasti lebih mahal sekali. Yang di sini ya harganya murah, di yang berkisar di kisaran yang tidak terlalu besar. Kalau dari jumlah kamar, dari luas rumah ya ini juga begitu, ada pola seperti itu ini. Jadi mengembang ya, semakin luas rumahnya semakin berfluktuasi ya. Jadi residu ini masih ngumpul di tengah ya. Jadi kalau kamu pakai residual kuadrat nanti akan ada gambar-gambarnya, titiknya hanya ada di atas sumbu X, tidak ada yang di bawah sumbu X lagi. Apapun itu, ada dari dua plot ini memang ada kemungkinan itu punya masalah heteroskedastisitas ya. Nah, untuk memastikan heteroskedastisitas ya, kita bisa menggunakan uji hipotesis. Di sini yang saya ilustrasikan uji Bruce-Pagan. Nanti kalian bisa coba uji-uji yang lain ya, dimana sesuai hipotesis ya yang setara dengan hipotesis kesamaan ragam. Di sini parameter model regresi auxiliary, sisaan versus banyaknya kamar dan luas rumah, delta 2 dan delta 3 sama dengan 0 ya, dengan H1 yang paling tidak ada salah satu yang tidak sama dengan 0. Jadi secara grafis diasumsikan salah satu dari dua ini mempengaruhi ya, sehingga kita uji secara statistik. Caranya dengan melihat window model pada bagian tes uji, kamu pergi sorot heteroskedasticity. Di sini ada beberapa, saya klik dulu yang Bruce-Pagan. Kemudian dari situ ini outputnya, ya. Dari output seperti cerita saya. Ini tadi kan kita bilang ini delta 2, yang ini delta 3. Yang signifikan di sini adalah delta 3. Koefisien miliknya luas rumah. Jadi memang betul. Secara parsial, luas rumah ini sepertinya yang mempengaruhi ragam Galat, ya, mempengaruhi heteroskedastisitas, yang menyebabkan heteroskedastisitas. Kemudian di sini statistik uji LM-nya berbunyi sebesar 24, sekian dengan nilai pi yang sangat-sangat kecil. Jadi ini adalah hasil umum yang memastikan bahwa memang ada masalah. Siapa yang jadi penyebab? Luas rumah. Oke. Kemudian bisa juga saya pakai uji White ya, dengan hipotesis. Kalau tadi di uji Bruce-Pagan cuma 2 delta, di sini ada 6 delta. Karena prediktor yang saya pakai ya tidak hanya besar banyak kamar dan luas rumah, tapi di sini ada suku kuadrat di masing-masing variabel dan suku interaksinya. Ada 6 delta, tapi hipotesis yang setara dengan kesamaan ragam adalah menganggap bahwa delta-delta yang berhubungan dengan variabel-variabel ini tidak nyata, yang artinya bahwa variabel-variabel ini tadi tidak menyebabkan atau tidak membuat tidak berpengaruh pada ragam Galat yang diwakili oleh U kuadrat. Nah, ini adalah konsep uji White dengan bantuan Gretel. Kamu pergi ke tes di window model ya, tetap ada tes di sini yang tadi kita lakukan BP, kita sekarang klik yang White test. White test, kalau yang kamu klik ini nanti yang muncul hanya variabel yang konstan, yang kuadrat saja. Kalau White test yang ini lengkap, mulai yang pangkat 1, pangkat 2 dan suku interaksi. Outputnya seperti ini. Ya, kelihatan kan? Ya, ini ada yang pangkat 1, yang ini yang
ini interaksi, yang ini kuadrat banyaknya kamar, yang ini kuadrat luas rumah. Dari seluruh parameter itu, salah satu yang signifikan yang ini, yang luas rumah kuadrat ini nggak terlalu ya signifikansinya. Kalau 10% aja signifikan, tapi kalau 5% kan sudah tidak signifikan. Ya, ini saja yang luas rumah, di mana secara umum juga ini statistik LM-nya menghasilkan nilai Pi yang kecil sekali. Jadi dianggap ada heterogeneisitas, ini ragam harga itu meningkat seiring luas rumah. Oke. Jadi itu yang kita jadikan pijakan untuk memperbaikinya nanti, ya. Sama, hasilnya sama seperti yang tadi, yang uji Bruce Pagan. Di sini, kalau begitu kita sudah memahami bahwa luas rumah tadi yang mempengaruhi, bahkan sudah dipastikan dengan uji White bahwa kenaikannya itu secara linear saja, tidak sampai kuadratik, maka saya bisa mengasumsikan bahwa bentuk ragam galat itu fungsi linear dari luas rumah. Ya, fungsi linear dari luas rumahnya. Nah, sekarang dengan saya menganggap ini sebagai bentuk hubungan ragam dengan luas rumah, ragam galat dengan luas rumah, ini saya jadikan pijakan untuk melakukan transformasi. Tadi di depan sudah ada teorinya. Kalau di sininya kuadrat, nanti kamu bisa konstankan ragam dengan menyebutkan variabel baru namanya V, ya, yang berbunyi galat dibagi sesuatu, ya, sesuatunya di sini kalau tadi kan di sini Z kuadrat, di sini Z, ya. Di sini kalau yang tadi saya asumsikan ini bunyinya Z kuadrat, sehingga transformasi yang saya lakukan dibagi ZI. Nah, kalau sekarang ini tidak pakai kuadrat, ya, misalkan ini Z saja, maka nanti di dalam transformasi yang dipakai akarnya. Selalu selisih pangkat, ya, antara yang dituliskan dan diasumsikan di dalam hubungan ragam dengan yang dipakai untuk memboboti, ya. Di dalam hubungan ragam itu pangkat 2 dari yang dipakai untuk memboboti. Oke, ini kalau dipangkatkan 2 jadi yang ini, gitu ya. Nah, konsep itu kita pakai untuk mendefinisikan variabel bobot sebagai seper akar luas rumah. Jadi variabel bobot yang dipakai di sini adalah seper akar luas rumah yang ketahuan itu bisa mengkonstankan ragam galat dari bentuk V ini. Di slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Ketika bobot itu kita terapkan seper luas rumah di setiap variabel price, di suku konstanta, variabel banyaknya kamar maupun variabel luas rumah ini sendiri, maka saya akan punya variabel-variabel hasil transformasi. Kembali ini juga akhirnya menjadi regresi tanpa intercept, tapi di Gretel sudah menghandle itu, ya, dengan konsep weighted least square. Kamu bisa pergi, tapi hubungan ini kita pegang ya untuk jadi pendefinisian bobot. Kita pergi ke, ya, sebelum memutuskan weighted least square, kamu definisikan dulu bobotnya, ya. Bobot yang dipakai tadi itu adalah pembagian atau perkalian dengan seper akar luas, ya. Tapi nanti kalau kamu baca help-nya di sini, help di bagian weighted least square, ketika kamu memasukkan bobot untuk kasus weighted least square, bukan dalam bentuk yang ada di sini, tapi bentuk yang nanti sudah akan muncul di ragam. Ya, tadi kan ragamnya diasumsikan pangkat 1 itu luas rumahnya. Ragam ya, hubungannya dengan luas rumah adalah square feet pangkat 1, ya. Pangkat 1. Ya, nanti inilah yang dipakai untuk menentukan bobot. Sehingga bobotnya seper luas rumah pangkat 1, gitu ya. Kalau manual itu nanti jadi pembagi variabel di mana bentuknya jadi seper akar, gitu. Tapi kalau di dalam Gretel ketika kamu ingin menggunakan konsep ini, definisikan yang belum diakar, definisikan sesuai hubungan yang kamu bunyikan di ragamnya. Sesuai bunyi hubungan yang kamu asumsikan di bentuk hubungan ragam dengan variabel tadi.
Kalau hubungannya linear, ya bobotnya seper variabel pangkat 1. Kalau hubungannya tadi misalkan yang seperti contoh saya, yang di teori, misalkan hubungannya kuadrat, ya nanti bobotnya yang didefinisikan adalah seper Z kuadrat. Itu ya. Nah, lakukan itu dengan add new variable, define new variable, bunyinya weight sama dengan seper square feet. Oke, klik OK, maka kamu punya variabel baru ya, yang di sini dinamakan sebagai weight. Ya, tadi kan judulnya weight saya. Tergantung kamu sih memberi nama apa. Nah, nanti itu akan kamu pakai ketika memanggil weighted least square. Adanya di model bukan OLS tapi other linear model. Klik yang weighted least square akan muncul box ini. Kamu nanti harus mengklik price sebagai respon. Prediktornya tetap seperti ketujuan kita tadi, tapi di kotak yang tengah ini harus dimasukkan weight. Ya, masukkan weight yang barusan tadi kamu definisikan sesuai bentuk hubungan di ragam. Outputnya seperti ini. Saya kasih warna pembeda. Saya lebih yakin pada hasil ini, ya, tolak H0 di sini. Walaupun ini tidak tolak H0-nya, tapi saya lebih yakin karena simpangan bakunya sudah dihitung dengan mengakomodir keberadaan heterokestasitas tadi. Dan di output itu juga ada dua hal ini, ya. Semua besaran-besaran yang dihitung dari weighted data yang diboboti, dan ada satu ya output di bawahnya yang dihitung dari data aslinya. Nah, kalau yang biasanya memang orang ragu-ragu ini saya menginterpretasikannya bagaimana. Nanti di belakang yang kamu pakai untuk indikasi tolak terima H0 pada uji parsial yang tadi ya, yang di hasil yang pertama tadi. Hasil yang di slide sebelumnya. Untuk melihat kebaikan model, lihat di R kuadrat yang di sini. Kemudian P value juga kamu bisa lihat dari yang ini ya, karena semuanya dihitung dengan konsep yang lebih benar ya pada data hasil pembobotan ini. Karena dengan penduga ragam yang sudah menyesuaikan dengan variabel yang sudah diboboti sehingga otomatis ragamnya konstan. Ya, ragam yang konstan hasil pembobotan pada setiap variabel. Tapi kita kadang-kadang juga ingin tahu bagaimana performance ya dari penduga-penduga tadi untuk menghitung besaran-besaran seperti JK kuadrat ya, jumlah kuadrat Galat, standar errornya regresi, standar simpangan bakunya Y, harga price tadi yang tidak lagi menggunakan bobot yang asli. Ini untuk keperluan komparasi dengan model awal sebelum ada pembobotan. Ya, jadi ketika kamu mau membandingkan statistik yang dihitung mau membandingkan besaran-besaran ini dengan kasus awal sebelum pembobotan, ya, kamu bisa pakai ini. Ya, kamu bisa cek ini ngitungnya kayak jumlah kuadrat Galat. Ini ngitungnya menggunakan Y price asli, tapi betanya menggunakan beta hasil pembobotan WLS. Ya, beta yang diperoleh dari weighted least square dipakai untuk menghitung JK Galat menggunakan data aslinya. Kalau yang ada di sini kan yang JK Galat dari Y yang sudah diboboti, ya, kayaknya kurang masuk akal sesuai konteksnya karena pembobotannya tadi kan masih tetap ingin lihat konsep rumah, harga rumah asli tanpa pembobotan. Sehingga JK Galat yang dilihat adalah yang ini. Beta yang dipakai tetap beta yang slide sebelumnya tadi. Ya. Kemudian standar error regresinya juga. Ini adalah hasil perhitungan yang menggunakan Y asli, X asli, tapi betanya beta WLS. Ya. Bisa kamu pakai untuk komparasi apakah masalah yang underestimate, ya, pendugaan ragam yang terlalu rendah tadi sudah teratasi. Di situ akan terlihat dari peningkatan nilai standar error regresi. Ini pasti lebih besar dari yang sebelumnya. Kemudian kamu juga bisa melakukan konsep White, ya, heteroscedasticity corrected regression.
di Gradle itu adanya sama seperti tadi di other linear model di window utama, kamu klik yang ini. Kalau ini nggak perlu mendefinisikan weight, karena tadi sudah saya tunjukkan konsep dia bukan memboboti variabel, tapi langsung mengkoreksi simpangan baku atau ragam penduganya, ya dengan sisaan tadi, dengan sisaan kuadrat. Jadi langsung yang diinputkan adalah price sebagai respon prediktornya ini. Dia akan menghasilkan output yang otomatis di sini simpangan bakunya itu sudah menggunakan koreksi, ya, tidak lagi dihitung dengan satu nilai sigma kuadrat, tapi sudah menggunakan penggantinya, ya, sisaan kuadrat tadi, ya. Di hasilnya sudah terpercaya, ya, yang kesimpulannya sama sebetulnya tadi, sama-sama luas rumah ini yang dianggap sebagai lebih signifikan terhadap mempengaruhi harga. Sama seperti yang weighted least square, dia juga mengeluarkan dua statistik yang berdasarkan weighted data. Ini tujuannya untuk lihat hasil uji secara serempak, kebaikan model, ya. Tapi jika kamu ingin mengcompare, ya, perbaikan-perbaikan ragam yang mungkin muncul, itu kan komparasinya harus setara, sama-sama menggunakan data asli. Jadi kalau mau bandingkan, ini standar error regresi ini pasti lebih besar nilainya daripada yang tadi sebelum ada perbaikan. Kemudian JK Galat ini sama seperti tadi, kita pakai Y yang asli tapi betanya beta yang hasil pendugaan konsep White ini, ya. Oke. Jadi dua ini ilustrasi bagaimana mengkoreksi keberadaan heteroskedastisitas. Yang pertama dengan pembobotan, yang kedua ini memperbaiki ragamnya saja, ya. Nah, kalau mau disimpulkan, apapun yang kamu pakai, ya, dua-duanya, apapun yang kamu pakai di sini salah satu dari dua ini, interpretasi harus kembali ke model awal. Ya, model awal yang ada variabelnya variabel price, ya, sebagai fungsi dari ini beta 1, beta 2 bedroom, beta 3 square, luas rumah. Ya. Beta topi. Tapi beta topinya ini harus menggunakan yang tadi barusan, salah satu dari konsep weighted least square atau konsep White robust ini, correction ini tadi. Interpretasinya sama seperti yang sudah pernah saya jelaskan, hanya saja yang dipakai untuk mendapatkan hanya saja beta topi yang dipakai bukan beta topi OLS, bukan, tapi beta topi WLS atau White heteroskedasticity corrected-nya. Statistik yang dipakai untuk menunjukkan kebaikan model itu pada yang dan uji, ya, uji parsial, uji serempak, statistik kebaikan modelnya yang kamu pakai adalah output yang misalkan kamu pakai WLS, ya output yang data transformasi. Kalau uji White juga yang bagian di mana konsep transformasi atau konsep pembobotan koreksinya digunakan. Tapi kalau ingin melihat komparasi performance sebelum pembobotan atau sebelum penanganan dari aspek ragamnya tadi, ya, kamu bisa pakai yang statistik yang menggunakan data original, ya. Cek di halaman yang tadi ada OLS, ya. Perubahan pembenaran ini sudah menunjukkan bahwa terutama di bagian standar error regression-nya, ya. Jadi konsep 2 ini memperbaiki ragam yang semula underestimate, ya. Kamu bandingkan saja. Ya. Nah, nanti sebagai latihan ada, sudah saya posting juga di Google Classroom, silahkan dicoba untuk melakukan analisis pada sembarang data, ya, bisa jadi memuat heteroskedastisitas ini. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di sesi diskusi nanti. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.